pagi anak-anak kami. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pecahan. Tujuan kita mempelajari pecahan antara lain adalah yang pertama, kita mampu membedakan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang kedua, kita mampu mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal atau persen dan sebaliknya. Yang ketiga, kita dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan pecahan. Dan yang keempat, kita dapat mengalihkan dan membagikan berbagai jenis atau bentuk pecahan. Nah, anak-anak kami, untuk selanjutnya mari kita perhatikan materi yang berikut ini. Baik, anak-anak kami, yang pertama kita mulai tentang pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh. Bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat. Pada bilangan pecahan A per B, nah A itu disebut sebagai pembilang dan B-nya disebut sebagai penyebut. Nah, kita misalkan bilangan pecahan 2/4 ini menyatakan 2 bagian dari seluruhnya 4 bagian yang sama. Bilangan pecahan 2/4 dapat digambarkan sebagai daerah berbayang atau yang diarsir pada gambar di samping. Coba anak-anak kami, kita perhatikan gambar ini. Ini satu keadaan yang utuh. Kita bagi dengan 4, 2 diarsir. Maka ya diarsir ini 2 bagian dari 4 ini. Nah, inilah sebagai gambarannya. Nah, yang kedua, bagaimana menyederhanakan bilangan pecahan? Bagian A. Suatu bilangan pecahan bernilai sama dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagikan bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama, tetapi bukan bilangan 0. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Ini A per B sama dengan A kali M per B kali M. Nah, pembilang penyebut sama-sama dikali dengan M. Dan A per B sama dengan A dibagi M per B dibagi M. Nah, pembilangnya dan penyebutnya dibagi M. Berarti boleh dikali dengan bilangan yang sama ataupun dibagi dengan bilangan yang sama, tetapi bukan bilangan 0. Nah, contohnya yang pertama, 3/4 sama dengan 3 kali 2 per 4 kali 2. Nah, kita lihat pembilangnya kali 2, penyebutnya pun dikali 2. Nah, sama dengan 3 kali 2, 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti kesimpulan, pecahan 3/4 dan 6/8 itu merupakan pecahan senilai. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, kita lihat gambar pertama. Ini ada satu keadaan yang utuh. Kita bagi 4, 3 kita arsir. Yang ini. Nah, berarti yang diarsir ini 3/4 dari yang utuh ini. Nah, kita lihat untuk yang gambar kedua, yang ini. Kita lihat satu keadaan utuh ini kita bagi dengan 8. Dari 8 bagian kita arsir 6. Berarti yang diarsir ini adalah 6/8. Coba kita lihat gambar pertama ini dengan gambar kedua. Ini tinggal, kalau ini 1/4, nah ini pun tinggal 1/4. Coba kita lihat. Berarti kesimpulannya adalah pecahan 3/4 tadi sama dengan 6/8. Nah, ini kita kali dengan bilangan yang sama. Coba kita lihat contoh yang kedua. 4/6 sama dengan 4 dibagi 2 per
6 dibagi 2. Nah sekarang pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2, bukan lagi dikali. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti kesimpulan 4/6 senilai dengan 2/3. Nah bilangan pecahan 2/3 lebih sederhana dari 4/6. Kenapa? Karena nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil. Nah coba kita lihat gambar berikut ini. Nah ini tadi, ini kita bagi dengan 6, kita arsir dia 4, berarti 4/6. Ini tadi adalah kita bagi 3. Nah kita arsir 2, maka 2/3. Nah coba kita lihat sisanya. Ini 1/3, ini 1/3. Berarti 4/6 sama dengan 2/3. Begitu. Nah yang berikut bagian B. Suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Bentuk sederhana dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut itu. Nah anak-anak kami, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang FPB dan KPK. Maka kita sudah tahu bagaimana menentukan FPB dari suatu atau dari dua bilangan. Nah, kita lihat contoh 18/81. Ini mau kita sederhanakan. FPB dari 18 dan 81 adalah 9. Maka kita tuliskan 18/81 sama dengan 18 dibagi 3/81 dibagi 3 sama dengan 6/27. Bukan bentuk sederhana. Nah kenapa ini bukan bentuk sederhana? Karena masih dapat dibagikan kembali. 18/81 sama dengan 18 dibagi 9/81 dibagi 9 sama dengan 2/9. Nah 6/27 yang ini tadi lebih sederhana dari 18/81. Akan tetapi 6/27 bukan bentuk sederhana karena masih dapat disederhanakan lagi, yaitu dengan membagi 3. Nah, pembilang dan penyebutnya. Jadi, bentuk sederhana dari 18/81 yaitu 2/9. Nah, anak-anak kami, untuk lebih jelasnya nanti silakan kembali dibaca, diulangi ya. Baik. Sampai sekian dulu pembahasan kita. Semoga apa yang sudah Bapak terangkan dapat dipahami. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Silakan kembali kamu baca, kamu ulangi, pelajari. Salam sehat. Terima kasih.